Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zirfan Ginting dengan NIM S1A 17107. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan uji lanjut. Pertama-tama kita ingin mengetahui itu apa pengertian dari analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Adapun teknik data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik sifat datanya dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab sebuah masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya, langkah dan prosedur analisis data. Pertama, yaitu tahap pengumpulan data, dan kedua itu tahap editing, dan ketiga itu ada tahap coding, keempat ada tahap tabulasi data, dan kelima ada tahap pengujian kualitas data. Dan keenam juga ada di sini tahap mendeskripsikan data, dan ketujuh tahap pengujian hipotesis. Tahap pengumpulan data yaitu bagaimana melakukan instrumen pengumpulan data, dan tahap editing itu memeriksa kejelasan atau kelengkapan pada pengumpulan data kita. Tahap coding itu proses identifikasi dan klasifikasi banyaknya pertanyaan-pertanyaan terhadap instrumen pengumpulan data menurut variabel yang diteliti. Sedangkan tabulasi data itu mencatat atau data itu dalam sebuah tabel penelitian. Tahap pengujian itu kita menguji validasi atau relevansi instrumen data kita menguji data kita bagaimana potensi tersebut. Dan juga tahap deskripsi data, bagaimana yaitu mengukur dimensi, tujuannya untuk memahami karakteristik dari data sampel penelitian tersebut. Dan ketujuh itu hipotesis, bagaimana pengujian terhadap bagaimana proposisi tersebut atau ditolak atau diterima. Serta selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis data. Tujuan analisis data di sini yaitu pertama, mendeskripsikan data, mendeskripsikan data, di mana biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dan kedua, tujuannya itu membuat induksi yang menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang telah diperoleh. Seperti itu. Selanjutnya, jenis data. Jenis data itu ada dua. Pertama ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu ialah data yang dikategorisasikan memiliki karakteristik atau variabel dan tidak berhubungan dengan angka dan tidak dapat dikaitkan dengan analisis statistik atau non statistik. Sedangkan data kuantitatif, data yang berhubungan dengan angka dan diperoleh dengan hasil pengukuran dan mengubah data dari kualitatif menjadi kuantitatif dan juga sering dikaitkan dengan analisis statistik. Macam-macam analisis data. Pertama, analisis deskripsi, di mana analisis deskripsi adalah suatu prosedur pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel dan grafik. Dan juga ada ukuran dalam frekuensi kejadian yang didapatkan dari analisis deskripsi tersebut. Pertama, jumlah mutlak kejadian. Kedua, proporsi, rasio, dan angka. Selanjutnya yaitu analisis inferensial atau uji signifikan, di mana uji yang digunakan harus sesuai dengan perencanaan penelitian. Menurut Windu Purnomo 2002, penguji statistik yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah dan hasil yang tidak dapat digeneralisasi. Dan beberapa uji signifikan dapat diaplikasikan tergantung dari tujuan analisis dan jenis data yang ada. Pertama itu uji korelasi, regresi, uji C-kuadrat, uji komparasi data kuantitatif, dan uji lain yang sesuai. Baik, kita lanjut ke materi yaitu uji lanjut. Uji lanjut, kalau dalam ANOVA menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel, yang berarti bahwa menolak
akan nol, yaitu hipotesis yang menyatakan rata-rata antara perlakuan dicobakan sama atau tidak berpengaruh dari perlakuan dicobakan. Maka analisis lebih lanjut yaitu menguji perlakuan mana aja yang berbeda atau sama terhadap satu dengan lainnya. Perbandingan ganda. Di sini ada 3 jenis uji lanjut yaitu uji Fisher atau LSD atau yang disebut dengan BNT, dan uji Tukey atau HSD atau lebih disebut juga dalam bahasa Indonesia BNZ, dan Duncan atau DMRT disebut dalam bahasa Indonesia uji jarak berganda Duncan. Nah, kriteria pengujian. Pertama, jika beda dari perlakuan lebih besar dari nilai uji, maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata pada taraf alfa. Kedua, jika beda dari dua perlakuan lebih kecil atau sama dengan nilai uji, maka kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada taraf alfa. Dapat kita lihat juga langkah-langkah pembandingan uji lanjut. Pertama, urutan rataan perlakuan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kedua, nilai awal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Ketiga, hitung beda absolut antara rataan terkecil ke I dengan tersebar ke J. 4, bandingkan dengan nilai uji. Jika lebih kecil, lanjut ke langkah 6. Berikan J sama dengan J tambah 1 jika J lebih kecil daripada P. Kembali ke langkah 3. 6. Buat garis di bawah rataan ke I sampai ke J. 7. Berikan I sama dengan I tambah 1 jika I lebih kecil dari P. Kembali ke langkah 3. Dan 8. Stop. Penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini yaitu ialah perlakuan pada garis yang sama, jadi tidak berbeda nyata pada taraf alfa. Baik, sini akan saya menjelaskan tentang jenis-jenis uji lanjut, yaitu pertama uji BNT. Dalam pengujian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan uji LSD apabila uji F dalam analisis ragam sini menjadi signifikan. Kedua, prosedur LSD akan mempertahankan taraf nyata jadi kecil sama dengan 0,05. Hanya jika perbandingan sebuah kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan lebih kecil sama dengan 3 perlakuan. Ketiga, gunakan uji LSD untuk pembanding terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Lanjut kepada uji Tukey atau BNJ. Di sini mengapa kita menggunakan ini? Pada saat prosedurnya mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD. Dan uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis ragam dilakukan. Dan dapat kita lihat pada sini rumusnya itu T sama dengan jumlah perlakuan sama dengan T, V sama dengan variabel scalar, R banyaknya ulangan, alfa taraf nyata, dan di bawahnya ada nilai kritis diperoleh dari tabel wilayah nyata student. Lanjut ke Duncan. Duncan ini didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Dan digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Dapat kita juga lihat rumusnya pada slide saya disebut. Mungkin sekian dari saya yang bisa presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Kiranya saudara dapat mengerti apa yang saya paparkan pada slide tersebut. Demikian dari saya, Jepang Ginting. Terima kasih.